Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah derivat asam karboksilat bagian yang ketujuh, yaitu tentang amida 2. Di sini yang akan kita bahas adalah laktam, imida, urea, karbamat, dan sulfonilamida. Senyawa yang berhubungan dengan amida. Urea itu adalah merupakan salah satu jenis dari amida. Kelebihan dari metabolisme protein itu akan dibuang dalam bentuk urea. Beberapa hewan tingkat rendah itu membuang amonia sebagai kotoran. Sedangkan reptil dan burung mengeksesikan guanidin. Baik guanidin, urea maupun amonia itu digunakan untuk pupuk nitrogen dan juga digunakan sebagai bahan sintesis polimer dan obat-obatan. Kita tulis rumusnya urea. Nah, ini gugus amidanya. Sementara gugus yang lainnya juga berupa NH2. Ini adalah untuk urea. Sedangkan ini adalah urea yang tersubstitusi. Selanjutnya, bagaimana rumus struktur dari guanidin? Nah, ini adalah guanidin. Gimana kalau kita perhatikan apa yang berbeda? Yang berbeda itu adalah kalau ini adalah CO, ini adalah CN. Ketan rangkap. Atau sebelumnya kita mengenal dengan imin. Urea itu digunakan untuk sintesis barbiturat oleh reaksi diatilmalonat yang tersubstitusi alfa. Nah, reaksi ini sesungguhnya sama dengan reaksi ester dengan amina menghasilkan amida. Kalau kita tulis dulu secara umum bentuk urea gini tadi. Ini adalah urea. Kemudian dietilmalonat. Dietilmalonat itu adalah seperti ini. Start. Ini adalah dietilmalonat. Ini yang tidak tersubstitusi, yang kita contohkan. Nah, untuk kepentingan reaksinya kita akan tulis dengan seperti ini. Ini urea tadi. Ini yang dietilmalonatnya, kita rubahnya bentuknya begini. Dari awalnya seperti ini, kita dekatkan gugus yang akan bereaksi.
Sehingga sebenarnya seperti yang disampaikan bahwa ini sesungguhnya adalah reaksi antara ester di satu sisi, amina di sisi yang lain. Itu yang terjadi itu sebenarnya adalah ini juga. Kemudian CH3, CH2O itu akan lepas. Silnya adalah tentunya C. Ini adalah M. Nah, kesini tadi karbonilnya. Ini kurang bagus O-nya. Inilah yang disebut dengan asam barbiturat. Kalau kita lengkapi, berarti di sini ada CH3, CH2OH. Demikian pembentukan asam barbiturat dari urea dan dietil malonat. Beberapa senyawa yang berhubungan dengan amida. Kita tulis dulu, ini adalah amida, CO, ada N-nya. Kita lihatkan dengan contoh, berarti misalnya ini adalah amidanya. Selanjutnya adalah laktam. Apa itu laktam? Yaitu amida dalam bentuk cincin. Contoh. Jadi kita lihat di sini ada CO, ada CN. Berarti itu adalah laktam. Yang berikutnya adalah imida. Imida kalau kita perhatikan di sini ada CO, kemudian di tengahnya ada N. Dan ini dalam bentuk cincin. Contoh. Nah, ini adalah contoh dari imida. Yang berikutnya adalah urea. Ini yang tadi. Ada gugus karbonilnya yang diapit oleh 2 buah N. Contoh. Yang selanjutnya adalah karbamat atau uretan. Di sini ada gugus C karbonil, CO, dan CN. Tapi di kanannya ada gugus esternya. Contoh. Dan yang terakhir, ada yang disebut dengan sulfonamida. Nah, ini sedikit berbeda. Kalau yang sebelumnya ikatan rangkapnya itu adalah, atau ada karbonil di sini, CO, hanya di sini adalah SO2. Tadi itu yang berbeda. Contoh. Ini adalah contoh-contoh atau turunan dari amida yang strukturnya mirip dengan amida tentunya. Banyak para amino sulfonamida itu merupakan bakteriostatik yang efektif. Senyawa tersebut ditemukan tahun 1909. Namun baru tahun 1940 digunakan melawan infeksi dalam tubuh. Ini gugusnya, ini bagian dari sulfonamidanya, dan ini adalah para aminonya. Dan bagian struktur inilah yang berperan untuk aktivitas obat.
banyak turunan dari senyawa P-aminosulfonamida ini. Contoh, namanya adalah sulfamethoxypiridazine. Contoh yang lain, ini adalah sulfatriazole. Contoh yang lain, ini adalah sulfamerazine. Dan kalau kita perhatikan di sini, berarti induknya nanti adalah para amino sulfonamida. Hanya berbeda pada apa yang terikat pada N-nya. Jadi kalau di sini misalnya, berarti N-nya adalah gugus ini. Dari sini ke kiri sama. Sementara kalau sulfatriazole, ini yang berbeda. Sementara kalau untuk sulfamerazine, nah, tetap dari sini. Yang berbeda. Obat sulfa itu akan menghalangi pertumbuhan dan perkembangan berbagai macam bakteri yang memerlukan asam para amino benzoat atau PABA untuk membiosintesis asam folat. Obat-obatan sulfa itu nanti akan dihidrolisis in vivo menjadi sulfanilamida oleh enzim bakteri tertentu yang disangka sebagai PABA. Bila berasosiasi dengan sulfanilamida, maka enzim ini akan terhalang untuk mengkatalisasi PABA ke dalam molekul folat. Proses ini disebut dengan penghambatan terhadap reaksi berkatalis enzim. Ini adalah asam para amino benzoat atau PABA. Namun, obat sulfa tidak semuanya efektif, namun tidak semua namun tidak semua bakteri itu aktif. Namun tidak semua sulfa itu efektif untuk semua bakteri. Karena beberapa jenisnya itu tidak memerlukan PABA ini. Tugas natrium sikloheksil sulfamat adalah pemanis buatan yang 30 kali lebih manis dari tebu. Senyawa ini dapat dibuat dari sikloheksilamin dan asam klorosulfonat. Disusul dengan pengolahan dengan natrium hidroksida. Bagaimanakah struktur siklamat ini? Ini adalah sikloheksilamin. Dan ini adalah asam klorosulfonat.
Demikianlah pembahasan kita tentang derivat asam karboksilat bagian yang ketujuh, yaitu tentang amida bagian yang kedua. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.